Oh iya. Boleh. Boleh. Yang gede-gede gitu semua. Iya, yang gede-gede. Aduh, frame-nya nggak cukup nih. Bisa. Mengalahkan pesaingnya. Jadi tahun ini lumayan banyak ya pesertanya. Oke, bisa tepuk tangannya. PMI yang telat melakukan pemeriksaan di awal. Banyak PMI di Taiwan sebenarnya melakukan tes kesehatan atau medical check-up selama 1 kali kontrak, yaitu 3 tahun itu sebanyak 4 kali. Dari KDI sendiri pun melakukan beberapa program penyuluhan HIV/AIDS dan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat TKI untuk melakukan sosialisasi kesehatan. Ada juga beberapa organisasi yaitu PCI Muhammadiyah, NU juga melakukan kegiatan serupa, konsultasi gratis dan sebagainya. Ini sangat baik, tetapi dirasa memang belum cukup. Karena banyak PMI yang tersebar di seluruh Taiwan, bukan hanya di daerah Taipei. Beberapa TKI juga mereka tidak bisa libur. Jadi ketika ingin datang ke acara-acara tersebut sangat tidak bisa, tidak memungkinkan. Sangat disayangkan sekali bila program-program bagus seperti ini tidak bisa menjangkau semua TKI. Oleh karena itu, penyuluhan tersebut bisa dijangkau semua PMI apabila diintegrasikan atau dibuat semacam EPP seperti ini. Seperti saat ini ketika lomba seperti ini kan disiarkan di YouTube, di Facebook. Teman-teman yang ada di rumah yang sedang bekerja, mereka bisa mengakses di handphonenya tanpa harus libur ataupun keluar rumah. Tentu akan berefek lebih besar. Dengan adanya sosialisasi berbasis digital, tentu akan sangat berefek besar dan bisa dilihat di sini pada ini tadi kecepatan slide-nya. Ini tadi slide yang kecepatan. Jadi semua problem di atas bisa diatasi apabila kita menambahkan fitur sahabat sehat PMI di Epipista di PMI ini. Jadi dari fitur tersebut itu bisa menjadikan sumber informasi yang bisa diakses teman-teman PMI, bisa diakses secara cepat dan akurat, dan tentu saja ini menjadikan database ke KDI sendiri dari keyword yang dicari PMI. Akhirnya KDI tahu masalah-masalah apa yang sering dialami oleh teman-teman PMI. Tentu saja hal tersebut tidak serta-merta bisa direalisasikan, mengingat memang untuk membuat satu EPIK membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun dan tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Tentunya dari pihak KDI bisa bersinergi dengan teman-teman mahasiswa, ahli IT, bisa bersinergi dengan teman-teman dokter mahasiswa juga, bisa bersinergi dengan teman-teman organisasi yang ada di sini untuk sosialisasi tentang sahabat sehat PMI ini. Apabila tadi EPP belum bisa diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 tahun, kita ada solusi untuk sementara menutupi tadi program-program yang ingin dijalankan. Kita bisa mengakses Facebook, Instagram, ataupun YouTube dan TikTok. Di sini semuanya bisa lihat bahwa aplikasi tersebut itu menunjukkan data di mana mereka tinggal, kotanya, negaranya,
lalu umurnya atau gendernya. Dari sini KDI tahu kira-kira yang paling membutuhkan bantuan untuk kesehatan itu siapa, wanita kah atau laki-laki, umur berapa, lokasinya di mana. Ini membuat pihak KDI bisa menentukan langkah selanjutnya untuk membuat program. Hasil gitu dari hampir 300.000 PMI kita itu yang memiliki HP gitu ya. Tentunya kan tentu kalau misalnya kita KDI nanti akan memperlakukan adanya aplikasi ini begitu, apakah semua accessible gitu? Apakah semua saudara-saudara kita itu dapat menjangkau itu? Apakah semuanya bisa memegang HP atau tidak gitu? Karena saya mendengar juga gitu, ternyata PMI itu juga ada yang tidak diberikan kesempatan untuk memegang HP gitu, dan itu yang kadang mungkin menjadi kendala juga begitu ya. Mungkin Mbak Susanti tahu nggak begitu berapa kira-kira begitu persentase, apakah 90%, 100% dari berapa jumlah, itu mungkin bisa dikonsultasikan dengan KDI tentunya ini gitu. Ini bukan pertanyaan, atau kalau misalnya Mbak Susanti tahu itu tentunya sangat bagus gitu data-data untuk dukungan tadi gitu ya, untuk mengatasi gap yang ada dari problem, kemudian memberikan solusi terkait dengan aplikasi yang akan diberlakukan. Ini sangat penting data-data seperti itu. Mungkin itu. Membuat fresh kayaknya, jadi semua kayak makanya terbelalak. Pakai cakep-cakep juga soalnya. Ya, perkenalkan tadi sebenarnya sudah diperkenalkan, nama saya Sita Widyasari. Saya saat ini adalah mahasiswa di Asia University. Pada pagi hari ini, menjelang siang ini, saya ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai sistem kesehatan yang ada di Indonesia untuk saat ini. Makanya izinkan saya juga tetap menggunakan masker karena saya lebih berpotensi untuk menularkan daripada hadirin sekalian yang mendengarkan. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian di sini sudah merasakan bagaimana sistem kesehatan di Taiwan, baik masalah penanganan COVID maupun masalah-masalah kesehatan yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan datang ke rumah sakit menggunakan NHI. Ya kayaknya, wah ini kok kayaknya kartu magic banget ya gitu, kayaknya enak banget, gampang banget gitu. Nah, kemudian setelah kita nyoba pakai NHI atau melihat bagaimana penanganan COVID, kemudian kita bukan hal yang aneh ketika kemudian kita membandingkan dengan kok Indonesia begini ya gitu, kenapa Indonesia nggak bisa seperti ini. Nah, oleh karena itu tema yang saya usul pada hari ini adalah reformasi kesehatan Indonesia, apakah hal baik yang bisa kita pelajari dari Taiwan? Nah, kenapa reformasi kesehatan ini penting, Bapak Ibu sekalian? Pertama, kita tahu kesehatan adalah hak setiap warga negara yang ini sudah tertulis dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, saat ini kita dihadapkan oleh dua permasalahan penting. Yang pertama adalah mengenai penanganan saat ini maupun penanganan pasca pandemi COVID-19. Di tengah-tengah kita menghadapi COVID-19 di awal-awal, kemudian kita dihadapkan masalah kedua, bukan masalah kedua sebenarnya. Ada isu-isu yang kedua, yaitu isu BPJS dengan iurannya yang naik, gugatan ke MK dan lain sebagainya. Kembali lagi ke COVID-19 yang saat ini lagi hits ya. Ini update tanggal 20 Oktober 2020, bisa kita lihat angka kematian kasar di Indonesia adalah 3,5%. Sedangkan di Taiwan, angka kematian kasarnya adalah 1,2%. Kalau kita lihat sekilas, selisihnya cuma 2,3% loh. Dikit ya, sedikit kesannya. Tetapi ini tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, karena 1,2%-nya Taiwan hanya 7 jiwa. Sedangkan 3,5%-nya Indonesia ada di angka 13.000 jiwa. Miris secara statistik. Kayaknya sedikit, tapi ternyata tidak sedikit. Bukankah setiap nyawa itu berharga? Walaupun dia punya komorbid, walaupun dia punya resiko, tapi mereka adalah orang-orang yang berhak untuk diperjuangkan hidup dan kehidupannya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya ada yang harus diperbaiki dari sistem kesehatan di Indonesia. Nah, kemudian saya melihat beberapa permasalahan dan beberapa usulan terkait reformasi sistem kesehatan Indonesia yang kemudian saya sajikan dan saya rumuskan berdasarkan apa yang terjadi di Taiwan dengan beberapa pendekatan yang berbeda karena harus menyesuaikan secara geografis, adat dan budaya dan kemampuan tentu saja yang ada di Indonesia.
Oke, masuk yang pertama. Permasalahan yang utama adalah ketersediaan dan distribusi kesehatan. Ya, ketersediaan aja kita bermasalah. Di Taiwan, satu dokter itu hanya memegang 345 orang, 1:345. Berapa di Indonesia? Di Indonesia sekitar 2.000, satu dokter 2.495 jiwa. Sangat berbeda sekali antara Indonesia dan Taiwan. Kemudian bagaimana dengan distribusinya? Sudah kita perbandingannya sangat jomplang, ibarat kata sangat berbeda. Di Jakarta kita lihat satu dokter itu memegang 642. Bagaimana dengan di Papua? Di Papua satu dokter memegang 11.978. 1:12.000. Bisa dibandingkan. Apakah ini adalah kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia? Apakah mereka adil bagian di Papua sana, di bagian timur sana? Nah, kemudian ada beberapa yang sebenarnya usulan-usulan ini mayoritas sudah dilakukan tetapi belum secara massal gitu. Yang pertama adalah sister hospital. Apa itu sister hospital? Ya waktunya tinggal 5 menit. Oke, saya akan lebut, mohon maaf. Sister hospital adalah di mana kita mengirimkan tenaga dari yang sumber dayanya besar. Misalnya tadi di Jakarta, kita rotasi ke Papua 2 minggu atau 1 bulan gitu. Karena kita juga tidak bisa mengurangi hak mereka untuk tetap stay di kota besar. Kita belum tentu ada fasilitasnya atau tidak. Jadi di rolling baik dokter maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Di sana mereka tidak hanya mengobati, tetapi juga mengedukasi dan menyiapkan SDM yang lain. Kemudian yang kedua adalah beasiswa. Beasiswa ini sebenarnya juga sudah banyak juga dari yang terpencil untuk didatangkan. Dan mungkin kalau saya bisa menambahkan, tolong kalau bisa ditekan dong dana pendidikan kesehatan, pendidikan kedokteran ini, yang harganya sangat fantastis. Jadi kesannya yang bisa masuk kedokteran adalah orang-orang yang kaya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi. Seperti COVID ini kita bisa melihat bahwasannya ternyata sekarang kita bisa konsultasi jarak jauh. Seperti yang sudah dibahas oleh Mbak Dwi sebelumnya, ada dari Mas, mohon maaf saya lupa, dengan aplikasi dan lain sebagainya. Namun permasalahannya adalah belum ada legal. Pak Jafar untuk ya, oke. Boleh tepuk tangannya. Selamat untuk Mbak Silvina. Oh iya. Ulfa, boleh dibuka dulu ya, taruh dulu untuk kenang-kenangan. Jangan di untuk foto lagi. Untuk Mbak Novi bisa menemani nanti. Oke, terima kasih Mbak. Duduk di situ untuk foto bersama. Mohon maju ke depan. Langsung diberikan oleh Ketua Pelaksana. Jagoannya sini di tengah. Ya. Di tengah. Nanti kamu yang bawa ya. Nah, oke. Boleh geser ke kiri sedikit. Nah. 1, 2, 3 lagi. 1. Rasanya gini. Yang juara kan hebat gitu. Makanya dilihatin ke kamera gitu. 1, 2. Oke. Selamat. Selamat. Untuk selanjutnya mungkin foto bersama juara 1, 2, dan 3-nya ke depan. Di bawah Ibu masih foto bersama 1, 2, dan 3 untuk kenang-kenangan. Ya. Ya oke. Ya oke. Di foto dulu. 1, 2, sebentar dibuka maskernya. 1, 2. Gaya bebas, gaya bebas. Gimana? 1, 2. Oke. Terima kasih. Boleh duduk. Titip aja HP-nya yang mau Mas Adi boleh. Saya nutupin ya? Iya.
Bapak itu Saya mundur aja. Oke, 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Selamat memenang juara 3. Dan selanjutnya juara 2 untuk saudara Bayu Trimurti. Boleh maju ke depan. Selamat. Sorry Pak Edi. Ya, nggak apa-apa. Juga. Bayu yang menyerahkan Bayu. Mbak Tika, maju Mbak Tika. Jangan sampai ketukar nanti Bayu ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti lihat sini Mas ya. karena request dari panitia istrinya juga. Mbak Tika, maju Mbak Tika. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Boleh istrinya juga. Boleh. Ya. Ini sebelahnya juga boleh. Boleh. Itu juga. Satu, dua. Sah ya. Selamat kepada Bayu dan terakhir juara 1 yaitu kepada Yohanes Andirias. Boleh tepuk tangannya dong. Untuk perwakilan panitia. Oh iya, bannernya itu. Siapa? Iya, ada harus di bawah, di bawah. Nah, iya di bawah. Mantap benar, euy. Istrinya dibawa Pak. Istrinya. Istrinya dibawa. Ganti istrinya. Ya Allah. Di tengah, agak di tengah. Satu iklan berarti pendampingnya. Boleh. Pada ke sana di kamera apa? Fotografer. Ini fotografernya mana? Mohon maaf ini. Kita ngajak menyampaikan. Oke, yuk. Nah, 1. Ntar ininya kok ini ya? Oh, harusnya sebelah Mas Andi. Sini ya? Iya. Nice. Mantap. Satu, dua. Senyum dong. Gak ada saya boleh. Sip. Sip. Sekarang juara 1, 2, dan 3 saya harap untuk maju untuk bersama. Setelah ini ada foto bersama grand finalis dengan panitia dan juga KDI. Mantap. Iya. Iya. Tapi tolong Yo. yang juara 1. 1, 2, 3. 1, Gak apa-apa. 3. Oke, lihat sini ya. 1, 2. Oke, bebas dong. 1, 2. Pak Adi emang selalu momen. Oke, mungkin foto bersama dengan KDI dulu, terlebih dahulu. Setelah itu lanjut dengan panitia. Yang umum sekalian tadi, yang umum jangan pulang dulu ya, ntar nggak jadi dapat hadiah. Iya benar. Oke. Sebentar di sini. Ibu Eva boleh maju ke depan. Pokoknya di mana? Kalau sana anak kecil. Aduh. Foto bersama kameranya ke sini. Oke, 1, 2, 3. Setelah ini kategori umum boleh maju ke depan foto dengan KDI. Oh iya. Boleh. Boleh. Yang gede-gede ini semua. Iya, yang gede-gede. Aduh, frame-nya nggak cukup nih. Bisa. Udah gak deg-degan ya sekarang. Dewan juri dong. Oke. Dewan juri dong. Nah, sekarang Dewan juri boleh bergabung. Cukup nggak? Kalau nggak cukup di bawah duduk. Kursi pakai kursi. Kursi.
Satu lagi. Iya, Pak. Ayo, Ganteng ini sih. Tengah. Mas kita yang mas. Nah. Nah, agak yang kanan itu agak di sini. Agak merapat nggak? Oh iya. Atau Bu Eva duduk. Nah, untuk panitia dan juri duduk semua dari belakang. Nah, Bu Eva tengah, Bu Eva. Nah. Bu Eva sebelah Mbak Novi. Nah, pas. Sorry, ikut nggak? Itu yang 10 nggak diangkat. Nah. Juara tiganya papannya ke tengah aja. Nah. Nah. Ya, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Oke, bebas lagi. 1. Bebas. Kak, juringnya. 1, 2. Tuh. Oke. Oke, tadi yang KDI dan umum dulu ya. Jadi yang umum dan Thank you. pihak KDI dulu. Takbirannya kok balik toh ya. Aku yang jangan kan sama panding, saya boleh saya Foto lagi sini kamu. Foto lagi. Nah, lebih paling nggak kelihatan. Kameranya di sini. Oke. Adanya nggak kelihatan. Adanya mana? Adanya mana? Oke. 1, 2, 3 lagi. Dia bebas boleh. 1, 2. Oke. Gimana Pak? Ini ada request para grand finalis ya. Oke, para grand finalis ya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke tempatnya. Sekarang untuk para panitia bisa foto bersama dengan Bapak